Hari ini saya belajar bersama dengan pionir Komisi Kepemudaan dari berbagai kuskupan di tanah tercinta, tanah Papua ini. Hari ini kami belajar bersama mengenai kesehatan reproduksi untuk para remaja, karena ini akan berdampak pada perkawinan dini atau pernikahan dini pada remaja. Nah, kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada, karena ini bagian 1%, tetapi ini juga hal yang sangat penting di dalam kehidupan para remaja. Nah, saat ini juga kami belajar bagaimana mencegah pernikahan dini. Antara lain itu ya, yang pertama itu kita boleh menggunakan masa remaja itu dengan baik. Yang sudah dikatakan oleh Suster, antara lain kita harus memperhatikan mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri, karena selama ini organ reproduksi itu kebanyakan orang tabu untuk membicarakan, karena pengetahuan kita kurang mumpuni ya, kurang bagus, atau boleh dikatakan karena pengetahuan tentang organ reproduksi itu belum bagus, sehingga banyak kaum muda juga menyalahgunakan organ reproduksi itu secara tidak bertanggung jawab. Apalagi saat ini untuk mengakses itu kan lebih banyak menggunakan media sosial ya. Kalau kita kurang bijaksana untuk menyaring itu, maka akan berdampak negatif kepada kaum muda. Secara biologis, perkawinan dini itu berdampak terutama dalam kesehatannya. Kesehatan orang muda akan bisa, orang-orang muda itu misalnya dia kawin di bawah umur ya, di bawah umur kematangan seksual umur 21 tahun, akan berdampak pada angka tingginya kematian ibu saat melahirkan. Karena apa? Organ reproduksi terutama kaum perempuan itu belum matang secara seksual, terutama di bawah usia 21 tahun. Lalu terjadi IMS ya, atau infeksi menular seksual. Nah, ketika kaum muda itu boleh melakukan pernikahan dini, secara biologis belum matang, lalu secara mental juga belum matang, sehingga nanti akan berakibat fatal ya, itu tadi kejadian kematian ibu terlalu banyak, lalu akan menghasilkan juga generasi stunting gitu ya. Lalu untuk banyak faktor juga, misalnya pendidikan. Nah, ibunya tidak bisa memperoleh pendidikannya lebih banyak, lalu kesempatannya untuk bersosialisasi dengan teman mudanya juga kurang, sehingga beberapa fase di masa remaja itu tuh tidak terlewatinya dengan baik begitu. Dan masa muda itu ya, Suster selalu katakan bagaikan nasi ya, kalau nasi mau menjadi bubur itu tidak bisa lagi diubah. Lalu harapannya ke depan ya, kaum muda itu lebih memperhatikan lagi terutama di dalam kesehatan reproduksinya begitu, sehingga tidak salah memanfaatkan atau tidak bertanggung jawab untuk menghargai ciptaan Tuhan yang 1% ini. Tips-tips untuk mencegah perkawinan dini antara lain, kita belajar untuk berada di lingkungan yang baik. Ya, contohnya kita aktif dalam kegiatan menggereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, atau kita berada di dalam lingkungan sosial yang baik ya. Contohnya kalau kegiatan menggereja itu kan ada kegiatan OMK. Tentunya kegiatan OMK itu juga sebagai wadah bagaimana orang muda itu mengeksplor ya segala bakat dan talentanya. Lalu ketika menghadapi segala kesulitan dan persoalan, ya carilah orang yang bisa dipercaya untuk men-sharekan segala pergumulan, segala problem yang dialami. Karena kebanyakan orang muda ini, kenapa mereka ke jalan yang salah? Karena tidak ada wadah bagi mereka untuk menemukan solusi di dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup yang mereka alami. Sehingga harapannya ke depan orang muda itu ya terbuka, open minded begitu ya, belajar bergaul dengan yang lain, lalu harus belajar memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu saya yakin dan percaya orang muda saat ini adalah orang yang tangguh, orang yang cemerlang untuk masa depan, sehingga bisa membedakan mana yang baik untuk saya dan mana yang tidak baik, sehingga kedua hal itu bisa memberikan dampak yang positif atau negatif untuk remaja ke depannya ya, tergantung pilihan kita sendiri. Maka Suster harapkan semoga orang muda ke depan itu ya, mari kita
membangun masa depan kita itu lebih baik lagi, lebih cemerlang lagi dengan pilihan hidup kita setiap hari. Ya, dengan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik.